kita semua. Bagi yang pertama kali datang di ruang saya, salam kenal, salam hormat, salam santun, salam tajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom cerita, thank you user untuk konfirmasinya. Nanti biar teman-teman yang di YouTube konfirmasi sendiri. Nah, saya bersyukur hari ini teman-teman ya. Saya ada dari Ketapang itu sampai ke Pontianak itu 10 sampai 12 jam. Tergantung cuaca. Kalau hujan itu kita akan dihambat dengan jalan yang becek ya, tanah kuning. Nah, kalau tidak hujan kering kita dihambat dengan bebatuan dan debu ya. Saya bersyukur, makanya saya kalau agak drop ini memang alam ya seperti itu, dan lelah. Teman-teman kebayang itu mengendarai mobil 10 sampai 12 jam itu bukan hal yang mudah. Dan saya waktu pergi saya tidak memiliki kesempatan untuk menjangkau jiwa atau memberitakan Injil. Nah, ketika pulang tadi Tuhan beri kesempatan untuk mampir di sebuah rumah makan. Nama rumah makannya itu Bunda Dava di daerah Sandai. Saya nggak hafal ya teman-teman, yang pokoknya Sandai yang saya tahu. Memang saya belum posting ya, baik video atau fotonya. Nah, di situ ada karyawannya 2 orang, jelas muslimah karena dia menggunakan hijab. Yang satu itu dari Tegal, yang satu itu dari Bogor. Nah, saya makan, setelah makan saya ngobrol ya, biasa saya ngobrol. Saya sebenarnya terbeban dengan wanita-wanita seperti ini, untuk mereka itu sebenarnya mengerti dan memahami apa yang sedang mereka jalani, yang sedang mereka yakini ya, tapi it's okay. Dan saya kembali seperti biasa mereview makanan mereka ya. Setelah mereview makanan mereka, saya menawarkan, bolehkah saya memberikan kuis. Nah, dan di rekaman saya itu ada ya, bolehkah saya merekam atau syuting? Jawabannya boleh, tetapi untuk kuis saya tidak rekamnya teman-teman ya, karena ternyata endingnya itu mengharukan. Saya cerita sedikit. Nah, ternyata endingnya mengharukan karena yang dari Tegal itu akhirnya bertanya kepada saya, Bu, bolehkah saya dipeluk? Wah, saya terharu teman-teman. Itu tentu setelah kuis dan dia menjawab dengan baik. Rukun iman ketiga itu apa? Kemudian dia juga menjawab dengan baik 4 kitab-kitab Allah itu apa? Ya, Taurat, Zabur dan Injil serta Al-Quran. Nah, setelah saya berikan buku, saya bilang terima kasih ya, saya tidak sebutkan namanya. Nah, kemudian dia itu bertanya, Bu, bolehkah saya dipeluk? Wah, saya terharu ya, boleh, of course, saya bilang why not gitu kan. Saya peluk dia lama, dia rasa gimana ya, saya teman-teman, anak ini sangat muda, paling seumur Mei ya. Sementara Mei lagi asik kuliah, anak ini jauh dari keluarga. Nah, saya mulai terharu. Jauh dari keluarga, jauh dari komunitasnya, jauh dari kampungnya. Saya aja yang sering ke Kalimantan Barat, seumur hidup saya baru itu mampir di daerah Sandai. Di daerah Sandai karena sudah sangat lapar dari pagi. Saya berangkat dari Ketapang itu jam 4:30 subuh. Saya keluar dari penginapan bersama tim ya. Lalu tidak ada sarapan, kita langsung jalan terus sampai di Sandai itu udah pukul berapa saya lupa deh. Nah, kebayang jauh dari kampung, dari keluarga, dari komunitas, anak yang sangat belia, otomatis jauh dari papa mama. Kalau papa mama masih ada, menjadi tulang punggung, harus bekerja jauh ke desa yang saya sendiri tidak tahu namanya Sandai. Wajar ya, setelah mungkin dalam pemaham dan dalam pandangan saya, dia tidak pernah diramah tamahi, diajak bercerita, ditanya, ditegur sapa, apalagi mendapatkan souvenir ya. Lina Wijaya Official, terima kasih sponsor sekali lagi untuk souvenirnya, karena di belakangnya itu kan ada ayat firman Tuhan yang hidup ya. Nah, dia ketika dia bilang, Bu, bolehkah saya dipeluk? Katanya boleh ya, saya peluk dia dan saya menepuk-nepuk dadanya. Kemudian saya bilang, Tuhan Yesus berkati kamu ya, sabar-sabar gitu. Nah, terus saya panggil satu temannya ini ingin tapi malu-malu, jadi saya tidak beri dia kuis karena dia sangat malu, tapi dia tetap saya berikan souvenirnya.
Nah saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Sunda. Sundanya mana? Saya dari Bogor. Ya, saya bilang gak apa-apa. Terus mereka berdua ini seperti, gimana ya saya mau ungkapkannya, sedih, ada sukacita. Sukacitanya saya diberi Tuhan gerakan tidak salah untuk mengajak mereka berbincang, menanyakan, membagikan souvenir, lalu mendoakan, memberkati mereka. Saya percaya saya dipanggil hanya untuk menabur. Someday Roh Kudus bekerja atas mereka. Mereka boleh membaca Matius 11 ayat 28 di baju yang mereka terima, dan mereka bilang janji akan pakai baju itu. Ya, dipakai atau tidak teman-teman, bagi saya ketika mereka membuka, mereka membaca, maka mereka tahu ada satu pribadi yang sanggup memberikan kelegaan di situ. Biarlah Roh Kudus pimpin mereka untuk bertemu dengan pribadi tersebut ya. Terus doakan jiwa-jiwa yang di lapangan ya teman-teman. Doakan saya juga untuk tetap sehat. Faktanya saya punya suara habis, karena saya kalau udah drop tuh pita suara saya pasti yang dihantam ya teman-teman ya. Nah kemudian saya pulang terus bergerak maju, karena itu 10 sampai 12 jam teman-teman naik mobil itu lama ya. Nah terus masuk daerah Ambawang kalau nggak salah, saya mampir lagi karena sudah itu kalau nggak salah di daerah Sandai itu sekitar jam 10 ya, nggak sarapan dari jam 5 subuh, 5 jam kemudian sarapan, berhenti di Sandai, lalu lanjutkan lagi perjalanan. Saya nggak tahu, yang jelas tiba di daerah Ambawang itu udah sekitar jam 4 atau jam 5 sore ya. Cukup lah ya membuat kita lapar ya. Saya mampir lagi. Nah sebelum saya memang benar-benar pesan makanan seperti biasa, saya akan memberikan kuis sembari saya itu mengedukasi. Kalau dia sudah Kristen atau Katolik, saya akan edukasi. Kalau dia memang non-Kristen atau non-Katolik, saya memberikan kuis berdasarkan apa yang mereka pahami ya terkait keislaman tersebut. Nah karena edukasi itu bisa dua sisi. Berhubung saya pribadi memang mantan Islam, dan saya sangat peduli ya dengan wanita-wanita di seluruh Indonesia yang masih bisa saya jangkau. Untuk mereka itu benar-benar memiliki kesempatan dan memiliki value atau nilai yang tinggi yang sama dengan laki-laki, tidak direndahkan. Nah, jadi di tempat yang kedua itu namanya Bipang Ambawang ya. Walaupun saya ini tidak pemakan babi yang gimana amat, saya turun di situ mampir teman-temannya karena saya butuh teh panas, udah mulai drop capek masuk angin. Nah, saya memberikan kuis tentang Alkitab di sini. Yang bisa jawab itu terbukti teman-teman Kristen yang non Katolik. Yang Katolik satu pun tidak mengerti isi Alkitab, satu pun tidak bisa membaca Alkitab. Dalam arti membaca Alkitab itu menjawab pertanyaan yang paling gampang saja. Katolik itu kan banyak karyawannya. Saya tanya mana yang Katolik, mana yang Kristen, yang mana yang Katolik, mana yang non Katolik. Saya cuma mau tahu mereka punya kebiasaan baca Alkitab nggak. Dan terbukti yang non-Katolik itu lebih menguasai isi Alkitab. Artinya mereka saat sekolah minggu atau remaja, mereka membaca Alkitab, diperkenalkan untuk baca Alkitab. Yang Katolik itu benar-benar zong teman-teman. Ini teman-teman boleh buktikan ya. Boleh pergi ke Bipangnya Ambawang, di sana setahu saya ownernya katanya itu Katolik ya. Nah saya menghimbau untuk owner ya, tolong karyawannya yang Katolik disuruh baca Alkitab dong. Jangan sampai kosong sama sekali tentang Alkitab. Saya tadi titip pesan begini ya, kamu Katolik dari kecil, ya turunan. Kamu Kristen dari kecil, iya turunan. Tolong jangan mempermalukan saya. Saya bilang, karena saya dari Islam. Saya tunjuk anak saya ya. Anak saya yang laki-laki itu juga dari Islam. Coba kamu tanya dia, seberapa lama dia dulu sempat sholat sebagai laki-laki ya. Nah mereka gak berani tanya, malu. Mereka cuma bilang, oh gitu. Ya jangan mempermalukan saya yang notabene dari Islam, sedangkan kalian itu enggak baca Alkitab sama sekali. Nah pertanyaannya sederhana teman-teman ya. Yang bisa jawab memang satu karyawan itu dia bukan Katolik dan dia gerejanya GKMI atau apa gitu ya. Nah saya nggak tahu
Nah, dia menjawab semua pertanyaan. Saya padahal kasih pertanyaan paling gampang loh. Pertanyaan pertama, ada berapa Maria? Mereka tidak bisa jawab. Setelah saya bantu jawab, mereka saya suruh sebutkan 3 saja, gak bisa jawab. Yang non Katolik ini masih mending bisa jawab 2, teman-teman. Maria Ibu Yesus, katanya Maria Magdalena. Yang lain kagak ada. Malah yang Katolik itu jawabnya Maria Mercedes. Aduh, saya bilang kumaha sih ini ya. Nah oke, saya kasih si Leni ya pertama. Terus yang satu cowok, karena dia berani ya menjawab walaupun salah ya, walaupun apa, saya tetap hargai, saya tetap beri. Nah terus yang lain kan ngiri nih. Saya bilang kalian itu Kristen ya, mau Katolik mau Protestan mau apapun itu, kalian tuh Kristen, pengikut Kristus ngakunya. Tapi boleh kasih pertanyaan, benar-benar pernah baca Alkitab enggak? Nah pada diem tuh teman-teman. Ada yang angkat tangan lagi, saya baca Alkitab, bertanya. Oh, nah itu kembali si anak yang dari non Katolik IGKM ini. Jadi saya keluarkan pertanyaan 10, Katolik nggak ada yang bisa jawab. Contoh pertanyaan kedua, kitab terakhir dari Perjanjian Lama, mereka nggak ngerti, nggak tahu apa itu Maleaki. Jumlah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru baik Katolik maupun Protestan nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Leni lagi ya, walaupun itu sedikit salah, setelah diingatkan dia baru oh ya, sekian tambah sekian jadi sekian. Nah itu dia berarti hanya meleset di hitungannya teman-teman. Luar biasa ya. Terus pertanyaan berikut saya tanya, hafalkah kamu Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki? Enggak ada yang hafal. Padahal itu ada lagunya teman-teman sekolah minggu. Perhatikan, lagu kitab itu bukan hanya untuk Perjanjian Baru, Perjanjian Lama juga ada. Terus saya suruh, oke, sekarang kalau Perjanjian Baru, tahukah kalian? Nggak ada yang tahu. Siapa yang menulis kitab Musa? Siapa yang menulis kitab Mazmur? Nggak ada yang tahu. Sebutkan 5 kitab Musa atau yang disebut Taurat. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu Leni lagi. Nah, saya sebut namanya ya. Yang tahu Leni lagi. Akhirnya dia kasih 2 aja sekalian, 2 warna baju, putih dan hitam. Wah, dia sangat exciting, dia sangat senang, dia sangat dihargai ya teman-teman ya. Nah jadi saya hanya keluar, akhirnya padahal saya bawa ada 10 baju karena saya lihat karyawannya banyak, dan saya pikir biar yang pakai itu jangan cuma 1 orang, tapi boleh rame-rame gitu ya. Tapi karena memang tidak ada mampu menjawab, padahal di situ mayoritas Katolik, maka saya menghimbau karyawannya, ownernya juga Katolik, tolong owner ini karyawan diarahkan dong, didorong untuk membaca Alkitab, sehingga pertanyaan-pertanyaan remeh seperti itu mereka menguasai minimal. Memang gak ada kaitannya dengan dagangan Anda ya, tapi setidaknya mereka tidak menjadi orang-orang yang kosong. Apa salahnya kita sambil berdagang, berbisnis, tapi kita juga mengingatkan mengingatkan karyawan kita itu untuk tetap hidup di dalam Tuhan ya, minimal mereka baca Alkitab lah ya. Ya ini himbauan saja. Menarik ya teman-temannya. Jadi dari 2 muslim itu mereka terharu yang hijaban itu, dan saya juga akhirnya berdoa buat mereka. Dan untuk yang Kristen ini saya memberikan juga, saya doakan supaya mereka itu menjadi pemuda-pemudi yang belajar Alkitab, belajar baca Alkitab, tunduk dan patuh akan Tuhan. Nah jadi ini hari ini ya, yang kemarin saya enggak ini. Jadi banyak hal sebenarnya teman-teman yang kita kerjakan berdasarkan panggilan. Terus saya juga membagikan traktat untuk mereka itu baca ya. You gak sempat baca Alkitab, you minimal baca traktat. Traktat itu menjelaskan 1-2 perikop atau 1-2 ayat, sehingga membuat kita itu terangsang untuk mencari lebih banyak lagi cerita atau apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ini penting teman-teman ya, ini sangat penting. Nah ini yang saya kerjakan 1 harian ya. Dari kemarin itu saya benar-benar capek ya teman-teman, jadi hanya melayani dan saya tidak artinya saya tidak syuting konsen di kota Ketapang. Terus itu perjalanan pulang ini saya sempatkan untuk di tengah-tengah hutan di desa-desa itu mampir. Bersyukur, puji Tuhan, sekali lagi saya bersyukur. Kiranya teman-teman tetap terus doakan saya, dukung saya dalam doa. Yang paling utama dukung saya dalam doa. Nanti saya posting teman-teman ya. Yang kedua, dukung saya jikalau memang ada yang terbeban dalam dana. Yang terbeban saja, yang tidak perlu repot-repot ya, karena saya tetap mengutamakan kerelaan. Karena semua penginjilan lapangan itu teman-teman tidak mudah dan tidak murah, tapi saya percaya Tuhan pasti pelihara, karena itu adalah pekerjaan Allah. Silakan teman-teman ambil bagian. Yang belum bisa, yang belum mau ya, don't push yourself.
easy going aja ya, berdasarkan gerakan. Sama seperti saya ketika digerakkan Tuhan, berhenti, mampir, sampaikan, bicarakan, berhenti, mampir, sampaikan, bicarakan, ya sudah, lakukan saja, let it flow teman-teman, biarkan itu mengalir, karena firman itu hidup. Dan Injil memang harus diberitakan, siap atau tidak siap ya, baik atau tidak baik waktunya, firman tetap harus disampaikan kepada orang lain ya, terutama mereka yang berada di luar Kristus, berada di luar kebenaran. Ini yang saya sebut dengan jadikan penginjilan itu sebagai lifestyle atau gaya hidup. Tuhan, saya mau sedikit renungan, apakah ada yang ingin naik? Ya. Saya mau menyampaikan sedikit renungan teman-temannya. Hari ini saya kasih judul Jiwa yang Merindukan Hisop Ilahi dari Mazmur pasal 51. Saya akan bacakan dulu Mazmur pasal 51. Kemarin itu harusnya saya menyampaikan tentang ibadah yang sejati ya, tapi karena saya tidak live ya nggak apa-apa. Mazmur pasal 51, pengakuan dosa teman-teman ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah membuang rohmu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ayat ke-16, lepaskanlah aku dari utang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tunjukkanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaanmu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang layak, korban bakaran dan korban terbakar seluruhnya. Lembu jantan akan dikorbankan di atas mezbahmu. Amin teman-teman ya. Nah ini tentang pengakuan dosa. Kita ingat ya, Daud itu memang dosanya luar biasa ya toh. Tetapi dia memiliki satu kerendahan hati. Dia mengaku memang dasar dari pertobatan. Selamat sore Indonesia, selamat sore Ambawang ya. Ambawang ada di Kalimantan Barat teman-teman. Saya Lina Wijaya sekarang ada di sini. Kita mau kasih kuis 2 pertanyaan untuk anak-anak Tuhan. Sini, lay. Nanti dapat baju dari Mas. Pertanyaannya, saya mau duluan. Namamu siapa? Hero. Nama kenceng lah Hero. Hero BT. Hero BT teman-teman namanya. Pertanyaannya cuma satu. Ada berapa Maria di dalam Alkitab? Yang lain mikir nah. Kalau bisa angkat tangan. 12. Wah, jawabannya 12 teman-teman, kita keep ya. Kamu bisa jawab nggak? Nggak tahu. Nah, sekalipun jawabannya itu salah teman-teman, tapi kita tetap kasih. Boleh bantu nggak? Dia mau kasih tempat. Jadi bagi teman-teman.
makanya ada yang pegangin mesti kalau you pilih. Hah? Salah. Jawabannya yang benar itu 28. Kamu bisa nggak sebutin minimal 3? 3 Maria di dalam Alkitab. Coba ada bisa. Namamu siapa? Saya Leni. Leni sama siapa tadi? Hero Bete. Leni sama Hero Bete. Iya. 3 aja minimal sebutin. Maria Ibu Yesus, jelas. Lalu Maria mana lagi? Nah, tuh Maria Magdalena. Ayo dibantu tinggal 1. Nanti cari di Alkitab ya. Ada 8 Maria, siapa aja itu? Teman-teman dia bilang Maria Mercedes. Magdalena udah dari belakang kasih tahu. Maria Ibu Yesus 1. Oke, nyerah. Ada Maria Ibu Petrus, Maria Ibu Yakobus, Maria dari Roma, Maria di Turki, punya catat semua di dalam Alkitabnya. Nah, tapi tetap dapat. Aku mau pasang mahkota itu boleh? Oh, boleh. Teman-teman pemenangnya, tadi yang jawab mana ya? Ini lah. Ini pemenangnya teman-teman. Ya. Tapi dia tetap saya kasih. Jadi kebalik nggak cowok cewek? Nggak sama aja. Teman-teman ini seru-seruan aja. Biar kita tahu bahwa saya pernah ada di sini. Next saya ada di Flores dan seterusnya. Saya dari Lina Wijaya kasih kamu ya. Semoga dipakai. Nah, kalian boleh baca nggak dengan keras apa yang tertulis di belakang saya karena bajunya sama. Silakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 Yes. Pakai ya. Itu namanya penunjang pasif. Thank you. Nah, ada satu lagi dari you or me. Oke. Ini dibaca teman-teman. Baca ya. Selamat bekerja dan memberkati kalian. Thank you. Siapa namanya? Leni. Hero. Balikin topinya. Bye bye. Thank you teman-teman. God bless you. Bentar ya. Teman-teman ini yang kita pesan-pesan dan sebagian lagi belum datang. Nah ini Sunia juga kita kasih teman-temannya karena dia yang melayani kita. Mbak saya boleh syuting? Boleh. Mbak ini ikan apa namanya? Ikan baung. Kalau kita mau beli yang mentah ada nggak? Yang mentahnya enggak ada, Kak. Oh, terus mbaknya biasa dapat dari mana? Bapaknya sih yang pandai itu belanja di pasar. Oke. Kalau ini ikan? Nila. Di tongkol. Jadi dia kalau satu potongnya berapa? Kalau satu potong 20. Gitu ya. Kalau ini 15 per potong. Saya kasih nilai ya. Iya. Ini enak. Kuahnya enak, segar karena dia teman-teman ya. Ini dia pakai terong asem. Jadi asemnya alami dari sayur, dari buah. Nggak dikasih apa-apa dan seger banget. Dikasih cabai bulat enak. Teman-teman ini daerah apa Mbak? Sandai, Kak. Daerah Sandai. Nah teman-teman kalau ke daerah Sandai mampir ke sini makan, nama rumah makannya apa? Bunda Dava. Nama rumah makannya Bunda Dava. Nah saya kebetulan pulang dari Ketapang mau menuju ke Pontianak. Nah terus Miss help me please. Saya mau ada kuis, boleh nggak? Boleh. Nah, ini direkamin kalau situ pas ke kami berdua. Baby.